Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ilham Fajri selaku dosen mata kuliah aplikasi komputer. Di sini saya akan menyajikan presentasi jurnal saya yang berupa PowerPoint. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Disa Triandian dengan NIM 2009417 dari program studi manajemen industri catering kelas 2B. Pertama-tama saya akan menampilkan judul jurnal saya yang berjudul Keberadaan Makanan Khas Daerah Bandung yaitu peyem pada Perkembangan Zaman. Selanjutnya ada pendahuluan yang terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang dari penelitian ini adalah perkembangan yang semakin modern membuat pengaruh bagi kebiasaan generasi sekarang, seperti contohnya perkembangan selera makan orang zaman dahulu dengan saat ini. Seperti yang kita tahu, orang tua kita lebih suka memakan makanan tradisional dibanding makanan yang tren saat ini. Contoh makanan tradisionalnya itu peyem Bandung, yang merupakan salah satu kuliner khas yang ada di kota dan Kabupaten Bandung. Peyem Bandung yang terdiri dari 2 kata, peyem dalam bahasa Indonesianya yang berarti tape singkong, dan Bandung merupakan nama kota tempat produksi peyem tersebut, tepatnya di Kabupaten Bandung. Animo pembeli yang cukup tinggi membuat industri peyem semakin berkembang. Hingga tahun 1950-an, jumlah pengrajin peyem di Kecamatan Cimenyan mencapai 200 orang. Namun sayangnya ketenaran tersebut sedikit demi sedikit mengalami penurunan hingga tahun 2013. Jumlah pengrajin hanya 14 orang saja. Data ini diperoleh dari Bandung Aktual tahun 2020 bulan Agustus tanggal 11. Yang selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, apakah makanan ini masih populer di kalangan masyarakat? Dan yang kedua, bagaimana cara melestarikan makanan daerah ini agar tetap dinikmati di kalangan masyarakat ke depannya? Selanjutnya ada tujuan. Tujuannya untuk mengetahui sejarah makanan khas daerah ini, mengetahui bahan dan cara pengolahannya, mengetahui kepopuleran makanan ini pada zaman sekarang, mengetahui cara pelestarian peyem ke depannya, dan meneliti apakah makanan ini digemari remaja saat ini. Selanjutnya ada kajian literatur. Sebagai objek kajian, peyem Bandung merupakan makanan yang produk kebudayaan Sunda yang seperti kita tahu, peyem ini banyak dijual di kawasan daerah Sunda. Terkadang juga bagi warga lokal dijadikan oleh-oleh yang akan pergi keluar kota. Ada 4 bahasan yang harus dibahas. Yang pertama, tape singkong atau peyem, yang merupakan salah satu produk fermentasi singkong yang unik dibanding produk fermentasi singkong di negara lain. Tape singkong ini diolah dari jenis singkong yang tidak pahit dan setelah difermentasi langsung dapat dikonsumsi. Selanjutnya ada fermentasi yang memiliki arti aplikasi metabolisme mikroba untuk mengubah bahan baku yang menjadi produk bernilai lebih tinggi seperti asam organik, protein sel tunggal, antibiotika, dan biopolimer. Kemudian ragi adalah suatu inokulum atau starter untuk melakukan fermentasi dalam perbuatan produk tertentu. Produk fermentasi ini akan menghasilkan etanol dan CO2. Selanjutnya ada makanan khas daerah, yaitu makanan yang biasa dikonsumsi di suatu daerah. Dan karakter masakan di suatu daerah biasanya mencerminkan karakter masyarakatnya. Perbedaan budaya dan bahan pangan yang tersedia mengakibatkan pengolahan produk makanan khas berbeda-beda di setiap daerahnya. Selanjutnya ada perkembangan zaman. Perkembangan zaman merupakan suatu perubahan waktu yang mengarah kepada kemajuan atau modern, yang mengakibatkan perubahan tingkah laku, gaya hidup, dan pola pikir manusia. Selanjutnya ada metode penelitian. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Oleh karena itu, saya mengumpulkan data melalui kuesioner untuk mendapatkan data berupa respon yang dijawab dari beberapa pertanyaan yang saya cantumkan di Google Form. Kemudian, saya juga menggunakan metode observasi online untuk mendapatkan pembahasan yang lengkap dan real, contohnya Google Scholar. Proses penelitian kualitatif deskriptif ini melibatkan upaya-upaya penting seperti mengajukan pertanyaan dan mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan. Selanjutnya ada pembahasan yang pertama, sejarah peyem. Berdasarkan sejarahnya, daerah Bandung memang memiliki cuaca yang dingin karena dikelilingi oleh pegunungan. Terkait hal tersebut, orang-orang Bandung zaman dahulu memanfaatkan tanaman singkong yang banyak tumbuh di daerah Bandung untuk dibuat dan diolah menjadi bahan dasar pembuatan peyem. Karena dapat dikatakan peyem berkhasiat untuk menghangatkan tubuh. Selanjutnya ada cara pengolahan peyem sendiri.
pertama-tama menyiapkan bahannya terlebih dahulu. Contohnya singkong, air, ragi, dan daun pisang. Lanjut kepada pengolahannya. Yang pertama, singkong dikupas sehingga bersih dan dicuci pada bak khusus pencucian. Singkong yang sudah bersih direbus pada bulang selama kurang lebih 1 jam, lalu diangkat dengan serok, serta disimpan di balai-balai untuk diangin-anginkan. Setelah dingin, singkong tersebut satu persatu diberi ragi khusus untuk membuat tape. Raginya tersebut berbentuk seperti ini, dan singkong kembali disimpan di atas carangka yang sudah dialasi daun pisang. Lalu dibungkus lagi menggunakan daun pisang dan ditimpa atau direkatkan. Kemudian diperam 1 hari 1 malam sampai menjadi tape atau setengah tape. Setelah itu bisa langsung disajikan atau diolah kembali menjadi makanan yang lain. Seperti yang kita tahu, makanan khas daerah khususnya peyem biasanya dibeli atau dikonsumsi oleh para orang tua kita atau saudara-saudara kita yang segenerasi dengan orang tua kita. Jarang sekali bila anak muda yang membeli atau mengonsumsinya. Itu karena anak muda sudah mengalami perubahan selera yang disebabkan oleh makanan-makanan modern yang lebih variatif dan kekinian seperti yang ada di gambar ini. Selanjutnya, ada beberapa contoh olahan yang berbahan dasar tape. Yang pertama, ini ada tape yang dibalut dengan tepung roti. Ini adalah gabin tape. Yang ketiga ada bola-bola tape. Yang keempat ini tape yang dibaluti tepung biasa. Yang kelima ini ada kolak tape. Yang terakhir ini adalah bolu tape. Selanjutnya, setelah dilakukan observasi online dan survei melalui kuesioner, separuh partisipan mengatakan kenapa mereka kurang tertarik dengan makanan-makanan tradisional itu karena pengemasannya yang jauh berbeda dengan pengemasan makanan-makanan tren saat ini seperti yang bisa kita lihat di sini. Selanjutnya ada presentase dari para partisipan. Yang pertama ada presentase orang yang sudah mencoba peyem. 9% mengatakan tidak pernah dan 91% mengatakan pernah mencoba. Yang kedua ada presentase bahwa peyem itu selera mereka atau bukan. 54% menjawab iya dan 46% menjawab bukan. Kemudian presentase ketertarikan berbisnis olahan peyem itu mereka menjawab 41% tertarik, 59% tidak tertarik. Selanjutnya ada kesimpulan. Pertama, kita menjawab dari rumusan masalah yang berada di bab 1 tadi. Apakah makanan ini masih populer di kalangan masyarakat? Peyem Bandung memang sangat terkenal di Bandung. Biasanya para pengunjung dan wisatawan baik lokal dan bahkan turis mancanegara pada saat liburan berkunjung ke Bandung, mereka selalu membeli peyem sebagai oleh-oleh. Sayangnya saat ini kepopuleran peyem sudah banyak teralihkan dengan makanan lain yang lebih modern seperti contohnya bolen, brownies, yang tentunya penawaran rasanya lebih bervariatif. Selanjutnya, bagaimana cara melestarikan makanan khas daerah ini? Tentunya pada perkembangan zaman yang semakin modern, makanan-makanan tradisional perlu dilestarikan agar makanan ini tetap dikenal oleh generasi-generasi muda ke depannya. Oleh sebab itu kita bisa melakukannya dengan menginovasikannya, kemudian mengembangkannya dan memasarkannya di media sosial yang tersedia. Jadi kesimpulannya adalah peyem Bandung merupakan makanan hasil fermentasi yang bahan dasarnya dari singkong dan ragi. Dan peyem ini pernah menjadi makanan yang favorit, bahkan menjadi ikon di Jawa Barat, terutama di Bandung. Karena perubahan zaman yang semakin modern, peyem ini semakin lama sudah semakin jarang digemari. Akan tetapi masih banyak penjual yang mengkreasikannya sebagai topping suatu minuman atau makanan kekinian. Itu merupakan salah satu cara pelestarian agar makanan ini tetap bisa mengikuti perkembangan zaman. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.